Haleluya. Selamat sore saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur pada sore hari ini atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi firman-Mu, biarlah kami menerima firman-Mu dengan hati yang tanah yang terbaik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jiwaku yang
Selamat sore saudara-saudara. Selamat bertemu lagi di dalam nama dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini saya ingin berbicara mengenai sebuah renungan yang terdapat di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-32. Pendek sekali ayat ini. Ingatlah akan istri Lot. Hanya 3 kata, ingatlah akan istri Lot. Lot adalah keponakan dari Abraham. Ketika mereka diberkati oleh Tuhan dan domba-domba mereka begitu banyak, maka gembala-gembala Lot dengan gembala-gembala Abraham bertengkar. Seharusnya sebagai orang timur yang muda mengalah kepada yang tua, keponakan mengalah kepada paman, tapi dalam cerita Alkitab, Abrahamlah yang mengalah. Dan dia menyuruh Lot memilih taman atau padang rumput mana yang dia akan pilih. Dan ternyata yang dipilih oleh Lot, karena dia diizinkan memilih lebih dahulu, itu adalah padang gurun Sodom. Dan di Alkitab dikatakan padang gurun Sodom itu nampaknya seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan karena kesuburannya. Itu sebabnya Lot memandang ke tempat itu dan dia yang memilih dulu. Dia pilih gurun atau bukan gurun, padang rumput Sodom itu, di mana domba-dombanya berpisah dari domba-domba dari Abraham. Tetapi ketika Sodom bertambah jahat, dosa Sodom adalah homoseks, dan dosa Gomora adalah lesbian, Tuhan begitu marah kepada Sodom dan Gomora itu. Tetapi Abraham berdoa, meminta ampun, memohon ampun kepada Tuhan. Dia berkata, kalau ada 50 orang benar, apakah Sodom mau dihukum juga? Tidak. Lalu Abraham mohon ampun. Kalau 45 orang, Tuhan bilang, kalau ada 45 orang benar, aku tidak akan hukum. Terus turun, 40, 30, 20, sampai akhirnya yang terakhir Abraham bilang, jangan marah Tuhan, kalau ada 10 orang benar, apakah Tuhan mau hukum juga Sodom Gomora? Dia bilang, kalau ada, saya tidak akan hukum. Tapi karena tidak ada, aku akan menghukumnya. Setelah itu, berhentilah Abraham dari memohon karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang kudus, Allah yang suci, dan kehendaknya lah yang terjadi. Tetapi Tuhan berkemurahan. Lalu Tuhan datang kepada keluarga Lot dan berkata kepada mereka, lekas larikan dirimu ke padang Zoar. Ya, kamu, istrimu, kedua putrimu lekas lari karena kota ini akan dibakar.
Saya pendekkan cerita, Lot lari. Dua putrinya lari. Lot selamat. Dua putrinya selamat sampai ke Zoar. Tapi istrinya, istri Lot itu, dia menengok ke belakang. Maka renungan saya sore hari ini mengenai jangan melihat ke belakang. Don't look back. Jangan melihat ke belakang. Terus berjalan. Dan istri Lot ini begitu melihat ke belakang, dia menjadi tiang garam. Dan tiang garam, saudara-saudaraku, kalau kita pergi ke Israel beberapa kali, ya hanya satu kali saya dibawa masuk ke dalam gunung yang terbuat dari garam, dan dikatakan inilah gunung ini yang dari garam inilah yang menjadi tempat istri Lot jadi garam. Saudara-saudara, apakah yang ada di belakang saudara yang saudara tidak bisa lepaskan sehingga saudara harus menengok ke belakang? Istri Lot sudah keluar dari Sodom. Sudah keluar. Tapi Sodom itu tidak keluar dari istri Lot. Segala kekayaan, segala kesenangannya, segala kelebihan, segala kesuburannya itu tidak keluar dari hatinya. Itu sebabnya Lukas berkata dalam Injil Lukas pasal 16, seorang pun tidak bisa melayani Allah dan melayani Mammon dalam sekejap, dalam satu kali waktu. Pasti yang satu dikasihinya dan yang satu kurang dikasihi. Apakah yang membuat istri Lot menengok ke belakang? Mungkin kekayaan, mungkin kemegahan kota itu. Ya, dia sejak dia lari, pikirannya dipenuhi, hatinya dipenuhi dengan barang-barang yang dia harus tinggalkan. Saudara-saudara, berdoalah kepada Tuhan supaya jangan ada satu pun di dalam kehidupan kita ada hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita melupakan Tuhan, yang hanya memenuhi pikiran kita dengan kedudukan, dengan kekayaan, dengan nama besar, dengan macam-macam kesuksesan. Saudara-saudara, kesuksesan bagus, tapi kalau kesuksesan itu merampas kedudukannya Tuhan, maka kesuksesan itu saudara harus tinggalkan. Banyak orang Kristen yang sampai hari ini tidak bisa atau belum bisa mengeluarkan dunia dari hatinya. Belum bisa mengeluarkan keduniawian dari hatinya. Firman Allah berkata, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi ketika seorang berdosa, di dalam dosa itu sudah ada sesuatu yang built-in, yang dibangun di dalamnya, yaitu kematian. Itu sebabnya mendiang pendeta Billy Graham berkata, kalau Tuhan tidak menghukum Amerika, Tuhan harus minta maaf kepada penduduk Sodom Gomora. Karena sekarang dosa di Amerika sudah melebihi dosa Sodom Gomora. Maka itu sebabnya saudara-saudara, Lukas menulis, tidak ada di Injil yang lain, ingatlah istri Lot. Ingat istri Lot.
Dia ada di antara ayat-ayat yang panjang, diselipkan di dalam ayat yang ke-32. Ingat istri Lot. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 berkata, aku bukan menganggap diriku sudah sempurna atau aku sudah mencapainya, tapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan segala yang di belakangku dan meregangkan diri kepada panggilan yang ada di depanku, yaitu panggilan Allah dalam Yesus Kristus, panggilan sorga. Sore hari ini saudara-saudara, seluruh dunia tidak pernah berpikir bahwa tahun 2020 akan seperti ini. Tidak ada ahli ekonomi yang menyangka. Mereka semua menaruh pencapaian perkiraan ekonomi yang begitu tinggi. Tapi hari ini diumumkan di Indonesia saja yang terkena COVID-19 sudah 1.986. Dan negara yang paling banyak yang meninggal itu adalah Amerika. Semua ahli-ahli kesehatan mencari jalan, mencari celah. Bagaimana obatnya? Bagaimana obatnya? Tapi hendaklah bagi kita, kejadian ini adalah satu peringatan dari Tuhan. Satu peringatan dari Yang Maha Kuasa. Bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Kita tidak mungkin hidup tanpa bimbingan dari firman Allah. Kita tidak mungkin hidup tanpa pimpinan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, apakah saudara sudah keluar dari Sodom saudara? Dari kemewahan saudara? Dari kesuksesan saudara? Dari keberhasilan saudara? Dari dalam tanda kutip pencapaian saudara? Satu kali Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dalam Yohanes 6 ayat 66, banyak muridnya meninggalkan Dia. 666. Yohanes 6 ayat 66. Banyak murid meninggalkan Dia. Dalam ayat ke-67 Yesus bicara kepada Petrus, apakah engkau tidak sekalian akan meninggalkan aku juga? Petrus berkata, kepada siapa lagi kami akan pergi Tuhan? Hanya Engkaulah yang empunya firman kehidupan. Di dunia ini kepada siapa saudara akan berlari kalau bukan kepada Tuhan? Kepada siapa lagi saudara akan mengadu? Kepada siapa lagi saudara akan mohon pertolongan? Dan ada dua pilihan dari negara kita. Kalau negara kita berat, $1 akan mencapai 17.500. Tapi kalau mencapai sangat berat, akan mencapai 20.000. Dan kemajuan kalau sangat berat, minus. Tidak ada kemajuan. Asalnya kita sudah canangkan sekian persen. Tapi kehendak Tuhan kita tidak bisa lawan. Tidak bisa kita melawan kehendaknya. Itu sebabnya tabib Lukas dia berkata,
Ingat istri Lut. Kita berterima kasih karena Lukas mengingat kata-kata Yesus ini. Ingat istri Lut. Dia keluar dari Sodom, tapi Sodom tidak keluar dari dia. Dia menengok ke belakang. Lain dengan Paulus. Paulus artinya asalnya pelawan Kristus. Paulus artinya kecil. Dulu Saulus artinya besar. Tetapi dia bilang, aku lupakan segala yang di belakang. Keberhasilannya sebagai ahli Taurat, ya, luar biasa, tidak ada cacat. Aku lupakan supaya aku mendapatkan Kristus menjadi keuntunganku. Saudara-saudara, di manakah hati saudara? Sebab Yesus berkata, di mana hatimu, di mana hartamu, disitulah hatimu. Jadi istri Lut hatinya ada di kekayaan yang ditinggalkan. Dia sangat menyesali itu. Padahal Tuhan bisa ganti berkali lipat. Tapi inilah kekeliruan Lot. Dalam surat Petrus, Lot masih disebut orang benar. Karena dia taat, karena dia menurut kepada perintah Tuhan. Dia keluar dari Sodom. Asalnya dia pilih Sodom. Sekarang dia tinggalkan Sodom. Saudara-saudara, ketika Pilatus menawarkan yang mana yang akan dipilih oleh orang Yahudi, Yesus, orang Nazaret, atau Yesus Barabas, penjahat, pembunuh, perampok yang keji, atau Yesus Nazaret yang tidak ada salah, menyembuhkan orang sakit, menghibur orang susah, menolong orang yang di dalam kelemahan, membangkitkan orang mati. Tidak ada perbuatannya yang salah, baik Pilatus maupun Herodes. Tetapi saudara, orang Yahudi justru memilih Yesus yang lain, Yesus Barabas, perampok yang dia pilih, pembunuh yang dia pilih. Saudara-saudara, jangan lihat ke belakang. Jangan salah pilih. Jangan pilih Sodom. Jangan pilih Barabas. Pilihlah Yesus, jalan kebenaran dan hidup, yang akan membawa saudara kepada kedamaian abadi di dalam hati kita. Izinkan saya berdoa untuk saudara pada sore hari ini. Untuk kita tidak menengok, melihat ke belakang, tetapi terus mengarahkan diri kita ke hadapan kita, kepada panggilan Allah di dalam surga. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami yang kami sapa dalam nama Yesus, Engkau sudah berbicara Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus berbicaralah terus kepada para pendengar, kepada semua anak-anak Tuhan, semua saudara-saudara kami, dimanapun firman-Mu ini tiba dan dilihat, kiranya umat Tuhan tidak menengok ke belakang, tidak melihat dunia kembali, tidak melihat hal-hal yang tidak baik kembali, tidak melihat ke belakang, tetapi terus memandang ke depan, memandang kepada panggilan-Mu yang jauh lebih tinggi daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Dunia ini bukan Firdaus. Hanya di kaki-Mu Tuhan, hati kami beroleh ketenangan dan keteduhan. Berkatilah Tuhan umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang sedang sakit. Tuhan ulurkan tangan, Tuhan sembuhkan. Berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang sedang dirawat.
oleh karena sakit, penyakit dan wabah ini. Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Ampunilah kami. Ampunilah kesalahan kami. Karena kami mendahulukan berbicara kepada wartawan, berbicara kepada dokter, berbicara kepada sarjana hukum kami, pengacara kami, tapi kami tidak berbicara kepada Engkau. Tuhan, ampuni dosa kami. Berkatilah umat-Mu, berkati rumah tangga mereka, berkati mata pencaharian mereka, pekerjaan mereka, sawah ladang mereka. Berkati Tuhan, dari petani sampai tukang beca, Engkau berkati orang-orang kecil, tukang parkir. Tuhan tolong berkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setiawan. Haleluya. Amin. Sekian, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Haleluya.